Ribuan massa menggelar demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR MPR RI Jakarta, Senin 25 Agustus 2025. Demonstrasi sepanjang 25 sampai 31 Agustus 2025 di sejumlah kota memperlihatkan kewenangan polisi yang melampaui batas, ujar pengamat. Akibatnya terjadi kasus kematian warga sipil, penangkapan besar-besaran, hingga ketakutan di masyarakat. Bagaimana jalan keluarnya? Inilah investigasi mendalam tentang tuduhan polisi melampaui batas dalam mengatasi demonstrasi Agustus 2025. Kewenangan membesar tanpa pengawasan berarti sebuah peringatan yang kini menjadi kenyataan. Pada akhir Agustus 2025, gelombang demonstrasi melanda berbagai kota di Indonesia. Dari tanggal 25 hingga 31 Agustus, ribuan warga turun ke jalan. Awalnya, demonstrasi berlangsung damai. Warga dari berbagai kalangan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, respons aparat keamanan mulai menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan para pengamat. Kami melihat pola yang sangat mengkhawatirkan dalam penanganan demonstrasi kali ini. Yang dimulai sebagai ekspresi demokrasi, berubah menjadi konfrontasi yang berujung tragis. Tindakan anarkisme yang dilakukan polisi mencakup pemukulan, penyemprotan gas air mata, dan pembangunan barikade. Gas air mata digunakan secara masif, bahkan di area yang masih terdapat warga sipil tidak terlibat. Barikade didirikan tidak hanya untuk mengontrol massa, tetapi juga membatasi akses media dan saksi. Korban mulai berjatuhan. Warga sipil yang tidak terlibat langsung ikut menjadi sasaran. Penangkapan besar-besaran dilakukan tanpa membedakan antara demonstran aktif dan pengamat. Bahkan pengemudi ojol yang kebetulan melintas menjadi korban dalam apa yang disebut sebagai pembantaian pelindasan ojol. Ketakutan mulai menyebar di masyarakat. Warga takut keluar rumah, takut menyuarakan pendapat. Efek menakutkan ini menciptakan atmosfer represif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kewenangan membesar tanpa pengawasan berarti adalah resep untuk penyalahgunaan kekuasaan, tegas pengamat kebijakan publik. Aktivis hak asasi manusia mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan aparat selama demonstrasi. Keluarga korban menuntut pertanggungjawaban atas kematian warga sipil yang tidak seharusnya terjadi. Masyarakat mengadakan doa bersama untuk mengenang korban dan menuntut keadilan. Pakar hukum menegaskan bahwa tindakan polisi telah melanggar prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang proporsional. Para ahli menyarankan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas polisi. DPR dan lembaga pengawas harus memperkuat mekanisme kontrol terhadap kewenangan polisi. Dialog konstruktif antara masyarakat, polisi, dan pemerintah menjadi kunci penyelesaian konflik. Kembali kepada konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah langkah fundamental yang harus diambil. Demonstrasi Agustus 2025 menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Keadilan hanya dapat tercapai ketika ada pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan. Bagaimana jalan keluarnya? Melalui reformasi, dialog, dan komitmen bersama untuk menjaga demokrasi Indonesia. Masa depan yang lebih baik masih mungkin tercapai.